Terus gimana jadinya Bang Ogel? Gimana apanya nih? Iya, gimana selama ini gitu, sama menjalani hidup itu Selama gimana? menjalani hidup, ya mungkin manusia sedikit, nggak sedikit ya, kayak banyak banget salahnya, sedikit benernya. Dari kebenaran itu, dari sebelum kita merasa benar, kita merasakan kesalahannya dulu, lebih banyak kesalahannya dulu. Lebih banyak merasakan sebuah Kesalahan, kegagalan sebelum kita berhasil dan benar gitu. Tapi apakah kesalahan dalam mencapai kebenaran itu adalah suatu hal yang baik gitu maksudnya? Ketika kita tadi kan kayak gagal atau melakukan sebuah kesalahan, apakah itu menjadi hal yang baik atau malah sebaliknya? Bukan bisa dibilang baik, cuma lebih ke apa ya, kayak ya lu gagal nih dan lu bisa mengatasi itu dengan cara pelan-pelan, ujung-ujungnya berhasil, ya revisi aja, revisi dari kegagalan aja. Iya, proses lah ya. Proses. Iya. Revisi dari kegagalan aja. Iya, karena ya revisi juga sih, kalau kita nggak ketemu hal kayak gitu kita nggak bakal tahu gitu ya, maksudnya ya. Sebuah pembelajaran lah intinya. Sebuah pembelajaran. Udah seberapa kali banyak merasakan kesalahan dan kegagalan dalam hidup? Sampai detik ini pun masih. Dalam segala hal ya, dalam segala hal. Masih kayak hari ini pun masih. Tapi menyadari gak sih kenapa sih akhirnya timbul sebuah kesalahan atau kegagalan itu dalam kehidupan kita? Karena kita belum pernah ada di posisi seperti itu, jadi kita gagal dulu, kayak gitu loh. Jadi bahasa kasarnya kita baru menemui fase seperti itulah gitu ya. Baru nemuin kehidupannya kayak, oh kok kehidupan kayak gini ya? Iya, kayak gitu. Misal kita ada di masalah A nih, kita sebelumnya belum merasakan kayak gitu, di satu titik kita pasti pernah merasakan kayak gitu. Nah, kita bingung dong. Iya, kayak kaget. Ini gimana gitu. Bisa menjadi suatu langsung keberhasilan, bisa juga langsung kegagalan. Ya simpelnya logikanya adalah ya kayak lu baru belajar mobil aja gitu. Nah, ya kalau lu baru belajar ketemu mobil gitu ya pasti kan nabrak-nabrak dulu nih, nyenggol-nyenggol dulu, iya, kaget gitu. Kaget. Tapi kalau udah biasa ya udah lancar-lancar aja gitu. Iya. Beda lagi kalau belajarnya di lapangan. Ya. Kayak gitu loh. Lebih aman ya. Lebih aman. Jadi ya. Iya. Itulah yang bahasa kasarnya orang langsung berhasil lah gitu ya. Langsung karena berhasil. Dia belajarnya di lapangan. Belajarnya di lapangan. Resikonya lebih kecil lah. Lebih gitu kecil ya. Kayak gitu. Terus gimana nih selama 2 bulan kemarin? Ya hidup. Ya emang hidup patut diketawain ya, patut diketawakan ya, karena susah juga gitu kadang kalau kita ngomongin hidup terlalu serius, pusing gitu. Maksudnya ya sekarang kita hidup mau gimana lagi? Iya. Enggak ada. Iya, apa? Gitu. Coba kalau diseriusin gitu, ditarik garis lurusnya gitu. Kita hidupnya apa sih gitu? Apa sih sebenarnya gitu kan? Iya. Kita aja nggak tahu sampai sekarang kan? Bener. Kita keluar dari konteks agama nih. Iya. Kita keluar dari konteks spiritual dulu nih gitu maksudnya. Kita jauhin itu dulu deh gitu maksudnya. Apa gitu. Iya ya. Kalau dipikir-pikir juga kayak gitu ya. Iya. Bingung. Makanya kenapa ya? Maksudnya kenapa gitu kita dikasih kehidupan dengan segala kerumitannya, dengan segala persoalannya gitu. Tapi juga ada jawabannya sebenarnya gitu. Jadi segala sesuatu permasalahan yang kita hadapi itu sebenarnya ada jawabannya. Iya. Dan pasti selesai. Pasti mau lama mau sebentar itu iya, pasti selesai. Nah, tapi kenapa kita manusia selalu bergelut di situ gitu? Kita selalu mempermasalahkan, anjing kenapa gue dapat masalah sih? Iya. Anjing kenapa hidup gue kayak gini sih? Padahal kalau dipikir-pikir nanti juga beres. Iya. Mencari solusi. Iya kan? Jadi kadang orang kalau punya masalah itu ya kan mencari solusinya gitu. Cari solusinya. Padahal kan sebenarnya bukan solusinya harus dicari gitu. Iya. Tapi kenalin masalahnya. Kenalin masalahnya dulu, baru cari solusinya. Karena percuma. Lu mau nyari solusi nih gitu. Tapi lu gak tahu permasalahannya ya percuma gitu maksudnya. Iya juga Ya, nanti. kan
Ya solusi yang salah Iya. bisa jadi solusi yang menimbulkan masalah baru. lagi, iya. Iya kan lu Bener-bener. kayak contohnya ngutang gitu Hmm. kan. Aku punya utang nih sama orang gitu. Iya. Solusinya apa? Kerja misalnya. Kerja juga kan lu butuh ongkos lagi. Iya. Butuh apa lagi gitu. Banyak harus dilalui dulu, ngelamar dulu segala macem gitu. Ada yang ngasih saran solusinya lu minjem duit lah. Buat Solusi bayar utang instan, itu, ya. solusi instannya Iya. gitu. Tapi kan ketika kita minjem duit ke teman kita buat ngebayar utang teman kita tetap jadi utang. Solusinya Masalah gimana? yang baru. Iya, jadi masalah baru juga gitu. Nah itu akhirnya ya lu kenali masalah dulu. Kalau memang masalah lu punya utang berarti kan masalah ekonomi nih. Kenapa sih bisa timbulnya, bisa lu akhirnya ngutang sama orang tuh kenapa gitu. Permasalahannya apa dalam diri lu. Ya. Itu yang kadang banyak orang keliru tuh di situ gitu. Mencari masalah, mencari solusinya, bukan kenalin Masalahnya dulu. masalahnya gitu. Tapi sejauh ini udah mengenali masalah dalam kehidupan lu belum? Belum. Kenapa? Kenapa? Ya gue mau bilang udah kenal gitu, udah pernah. Cuma diri gue ngerasa belum aja. Karena gue juga masih selalu mencari solusi, bukan mengenali masalah dulu. Masalahnya, oke. Karena manusia memang diciptakan untuk terburu-buru dalam segala hal. Bener. Itu juga tuh menjadi permasalahan Iya kan? tuh. Iya. Manusia diciptakan untuk terburu-buru dalam menyelesaikan masalah, padahal belum tentu solusi itu menjadi Iya, jawaban yang tepat selesai. gitu. Iya. Iya. Bisa jadi solusi itu menimbulkan masalah baru. Baru, bener. Kayak gitu loh. Tapi sambil ngobrol, ini ada kopi dari Cita Rasa, Bang Ogil, silakan dinikmati nih. Mantap. Kopi Suar dari Cita Rasa Kopi. Iya, kopi suar. Kopi Suar. Jadi sambil ngobrol kita sambil ngopi. Boleh. Kan. Kopi. Oke. Berarti sejauh ini masih berusaha untuk mengenali masalah yang ada di dalam diri Bang Ogil sendiri. Lebih tepatnya meraba ya. Iya, Lebih benar, tepatnya meraba ketika gua ada masalah. Gue coba pakai konsep yang lu bilang. Kenali dulu masalahnya. Tapi semakin kita mengenali masalahnya, semakin rumit karena pikiran Pikiran gua, kita, pikiran gua iya, itu karena solusi Iya. itu nggak pernah ada habisnya. Kayak gitu loh. Tapi setidaknya udah menyadari bahwa ya ketika ada masalah kita harus mengenali masalahnya. Nah, tuh. Itu yang penting sih ya. minimal. Minimal. Yang terpenting itu dulu gitu karena ya daripada lu terlalu fokus dengan solusi gitu tapi lupa sama masalah ya sama aja bohong gitu. Lebih Benar. baik kita menghabiskan waktu kita untuk mengenali apa sih masalah kita. Ya Iya. kan? Secara tidak langsung juga kita jadi mengenal diri kita sendiri. Iya. Iya kan? Iya, belajar. Iya, belajar mengenal diri sendiri gitu. Karena kan orang kebanyakan pengen tahu kehidupan orang lain, pengen tahu, Banyak banget. dia kan pengen tahu permasalahan orang lain, tapi dia nggak kenal sama diri dia sendiri gitu. Terus biasanya cara-cara apa aja tuh yang dilakuin? Gua sendiri ya. Nah, Kayak gua lebih banyak diem dulu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya gua dapat masalah A. Masalahnya menurut gua rumit banget nih. Gua bisa diem berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan karena satu masalah. ya Yang stuck aja gitu ya. Yang sebenarnya itu satu hari bisa beres. Iya, iya. Kayak gitu loh. Yang sebenarnya gue sadar itu satu hari bisa beres, tapi pikiran gue tuh selalu ini bisa gak ya kayak Iya. gini, ini salah gak ya kayak gini, kayak gitu. Karena Takutan yang akhirnya menghambat semuanya ya. ketakutan itu minusnya manusia. Hmm, Ya semua manusia sih. iya benar. Gua Ketakutan yakin. tuh jadi permasalahan terbesar tahu sebenarnya. Nah, permasalahan terbesar dalam hidup manusia ya cuma ketakutan aja. Takutan iya. Sebenarnya udah menemukan satu jalan, satu langkah. Cuma dengan ketakutan, Ketakutan itu itu. bisa jadi Yaudah, banyak banget banyak masalah. ya. Kayak gitu. Nah, kalau ngomongin ketakutan, apa ketakutan terbesar Bang Ogil dalam hidup? Gue takut kehilangan sih sebenarnya. Kehilangan dalam bentuk apapun ya. Dalam bentuk apapun, terutama ya lingkungan gue. Karena sampai detik ini pun gue trauma banget sama kehilangan. Ya. Bener, trauma banget sama kehilangan. Dalam artian gue nggak bisa menerima kehilangan itu untuk diri gue. Iya, kenyataannya ya. Kenyataan. Padahal diri gue sendiri kehilangan diri gue, ngerti gak? Wah, ini menarik nih. Nah, Kita lebih takut kehilangan kehilangan
orang lain ketimbang kehilangan diri kita sendiri. Padahal tanpa disadari kita udah kehilangan diri kita sendiri. Wah, ini menarik nih. Udah kehilangan diri kita sendiri dalam berpikir. Gue hilang banget, udah nggak kenal diri gue. 5 tahun yang lalu sama sekarang menurut gue udah jauh banget. Wah, berat nih. Iya, kehilangan diri sendiri ya. Iya. Yang sebenarnya itu jadi masalah besar gitu kan. Yang kalau dikaji itu bener masalah besar. Tapi kalau kita rasain enggak. Kalau kita rasain enggak. Ya, sesekali kita sadar. Kita jauh kehilangan diri kita dengan ketakutan kita kehilangan orang lain. People come and go itu sebenarnya kan, harusnya cara menyiasatinya. Iya. Emang susah sih ya. Iya, gue juga ngerasain gitu, ada di fase dimana gue ngerasa nggak siap gitu akan kehilangan segala sesuatu yang terjadi dalam diri gue, dalam kehidupan gue. Apapun. Iya, karena ekspektasi kita gak sih, kita selalu berharap terhadap orang lain, kita selalu bergantung terhadap orang lain. Ya, orang-orang kayak kita sebenarnya suka sendiri tapi takut kehilangan. Wah, iya lagi. Iya. Orang-orang kayak kita sebenarnya kita menyukai sendiri ya, benar. Nah, kita ngomong secara laki-laki. Iya. Kita ngomong secara laki-laki ya. Laki-laki itu sebenarnya bisa semuanya sendiri. Iya. Suka sepi, lebih banyak sedihnya. Cuma nggak bisa kehilangan orang lain. Anjir. Iya ya. Padahal kalau dipikir-pikir kita bisa ya ngelakuin apa-apa sendiri. Bisa, itu laki-laki. Beda jauh sama perempuan ya. Sejauh ini gue kenal teman-teman gue, kakak kelas gue atau siapapun perempuan, ya dia bisa aja dengan enjoynya bilang gini gitu kan. Tapi nyatanya bisa gitu ya. Nggak bisa. Oke, kita tuh manusia yang suka sepi tapi takut kehilangan ya. Waduh, menarik nih. Bahkan di tempat ramai pun, lu pernah gak? Iya. Itu laki-laki banget tau. Iya. Itu yang gue sering bilang juga gitu. Gue ngerasa rame ketika gue lagi sendiri. Nah, dan gue ngerasa sendiri ketika gue ada di keramaian. Oke, kok gini ya? Gue nggak menyamaratakan semua laki-laki, tapi gue yakin semua laki-laki kayak gitu. Hampir ya. Hampir. Gitu. Karena laki-laki pinter banget menyimpan rasa sakitnya sendiri. Nggak bisa, namanya gue sebagai laki-laki nih. Iya. Gue cerita dan gue habis putusnya sama cewek gue kayak gitu. Gue sedih nangis nggak bisa. Itu gengsi kita lebih tinggi lah ya daripada sedih kita ya. Iya. Makanya kenapa laki-laki banyak menyimpan sakit ya karena itu. Kalau banyak ngomong disebut cengeng, banyak ngeluh disebut cengeng. Padahal kalau gue pribadi, gue ya maksudnya gue adalah salah satu orang yang selalu bilang teman-teman gue nggak ada salahnya lu untuk mengeluh, nggak ada salahnya lu untuk bercerita, nggak ada salahnya lu untuk cengeng di depan orang lain, karena menurut gue ya orang lain nggak ngerasain apa yang lu rasain sih. Lu tepat dalam memilih lingkungan, orang-orangnya juga tepat. Coba kita lihat orang yang di luar. Nggak semua orang bisa menerapkan hal itu ya, benar-benar. Iya. Bisa orang-orang menyamaratakan itu bisa, cuma nggak seinstan apa yang kita pikir. Benar. Kayak gitu loh. Orang-orang pengen nih, wah teman-temannya ngerti nih, kayak temannya lagi nangis atau lagi kenapa nggak disebut cengeng kan gitu, kayaknya nggak mungkin. Untuk menunjukkan kesedihan di story WhatsApp aja itu kayak berat banget, itu laki-laki kayak gitu. Iya benar-benar. Iya. Sebenarnya laki-laki pantas banget jadi seniman. Kenapa tuh? Iya. Karena seniman itu melahirkan semua karya yang ada dalam dirinya. Oke, keresahan dari diri sendiri ya. Ya, entah itu keluarga, masalah cinta, masalah apapun itu. Bahkan masalah politik. Lebih dominan laki-laki. Dan laki-laki juga ternyata seperasa itu gitu ya, nggak sekuat yang kita bayangin. Kadang lebih jauh sensitif laki-laki. Iya, kadang orang tuh nggak tahu ya, menurut gua gitu, ini menurut gua. Kita tuh kadang mindset di masyarakat umum tuh selalu laki-laki lebih kuat dibanding perempuan. Kita ngomongin soal perasaan ya, bukan soal fisik. Iya. Kayak let's say ada sepasang kekasih gitu habis putus, pasti yang lebih dikasihanin itu si perempuan. Kayak, entah itu salah perempuannya atau salah laki-laki, entah siapapun itu yang salah lah gitu. Terlepas dari siapapun yang salah, pasti kayak perempuan tuh lebih dikasihani gitu. Maksudnya lebih kayak
udah sabar gitu, sabar. Tapi kalau cowok pasti kayak udah lu bisa nyari lagi sih, selalu sih gitu. Nah itu yang tadi gue bilang, kalau lu menemukan tempat dan Iya, yang teman-teman yang tepat, ya lu nggak akan nemuin hal kayak berat untuk mengeluarkan sesuatu kayak gitu loh. Iya, karena dari pengalaman gue pribadi aja gue ngerasa ketika gue kehilangan sosok perempuan gitu ya dalam hidup gue, ya jadi kayak anjir gue kayak bukan laki-laki yang seutuhnya gitu. Ya padahal lebih, kalau kita nilai lebih cengeng perempuan ya. Iya itu kan secara mindset dan logikanya tuh kayak lebih cengeng perempuan gitu. Tapi nyatanya, Laki-laki, karena mungkin gini ya, karena mungkin perempuan tuh lebih terekspos kesedihannya. nah Ya kan, kayak yang tadi dibilang Gitu. laki-laki agak segan untuk update story di WhatsApp Iya. gimana, tapi kalau cewek kan lebih kayak udah jadi hal lumrah gitu ketika cewek galau. itu tujuan gua nulis sampai hari ini. Lu Karena- pengen menyuarakan bahwa laki juga bisa. Laki-laki juga bisa sedih. Ya, ya. Karena dari sekian banyak pengikut gua itu 80% Laki-laki. laki-laki. Apa yang gua tulis ya itu yang gua rasain. Iya, gue juga ngerasain sih beberapa followers gitu kan kayak anjir kok laki-laki semua gitu. Ternyata laki-laki tuh mempunyai kesedihan yang sama gitu. Nah itu Cuman bedanya mereka nggak berani ngungkapin aja. nggak berani ngungkapin dan ketemulah satu Iya. kayak gitulah. Akhirnya keluar lah semua. Keluar. Ya, iya, iya. Iya. Kadang laki-laki sedih tuh dipandang ih cengeng lu, kayak lebay lu, Hmm. cuman kayak gini aja. Kita masih manusia. Kita diciptakan cewek cowok sama, punya rasa, masih punya air mata juga. Ya apa salahnya kita nangis? Jadi nggak ada salah ya lu mau nangis sama apapun Nggak ada. sebagai laki ya. Nggak ada. Kadang gua gimana ya ngungkapinnya gitu. Ya laki-laki lebih banyak disakitin bro. Iya. Dalam hal cinta pertama, Hmm. yang kedua dalam hal keluarga, entah itu jadi tulang punggung. Nah, lebih baik tanggung jawabnya lah laki-laki ya. Nah memang gue nggak tahu ya itu mindset terbentuk dari tahun kapan, Iya benar. ya kan? Sampai kita nanti punya anak pun pasti kayak gitu. Pasti bakal kayak gitu ya, bakal Kayak gitu. jadi ya budaya lah gitu. Nah jadi budaya. Iya, iya. Ah, menarik deh. Laki-laki ya, jadi budaya. Dan Iya. kita pun nggak bisa merubah hal itu sih kalau kata gue. Sulit, Sulit, bukannya nggak bisa ya, tapi lebih Sulit. kemungkinan presentasinya tuh lebih kecil. lebih kecil. Untuk- Bisa, iya, tapi untuk segelintir orang aja. nah segelintir orang aja kayak gitu loh. Iya. Kita ngasih tahu adik kita, kakak kita itu Iya. kayak ngerasa aduh berat. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dirubah oleh seorang laki-laki itu dalam kebiasaannya, dalam berpikir? Sebenarnya laki-laki sadar dengan hal buruk itu di dalam dirinya. Semua laki-laki sadar, gue yakin. Kenapa gue bisa bilang gitu ya karena gue ngerasain Karena lu sendiri, menyadarinya juga ya. menyadarinya juga. Tapi hal yang nggak bisa dirubah ya karena tadi pertama gengsi, Gengsi. kedua mungkin malu sama kumis jenggot, Iya, iya bener. kan? Kadang ketakutan juga lah ya. Ketakutan juga itu. Berarti menarik juga yang ngebahas soal problematika seorang lelaki gitu. Wah sangat menarik. Karena kan yang kita baca, yang kita tahu di luaran sana kan kebanyakan tuh membahas soal apa sih perempuan yang rasakan gitu. Karena laki-laki tuh selalu berkedok di belakang topeng kelaki-lakiannya itu. Ya padahal coba deh lu lihat orang-orang mabuk. Ya karena cinta mungkin kebanyakan. Atau entah dia emang suka, tapi lebih dominan laki-laki giting keras itu karena cinta Karena cuy. cinta, ya. Dan setelah itu udah nangis lagi. Karena gue juga pernah ngobrol sama beberapa temen gue kayak laki-laki itu paling kena ketika sudah ditegur lewat perasaan. Iya, gue setuju. Iya. Contohnya gini, kita ditegur sama Tuhan lewat agama nggak kena, Hmm. ya kan banyak larangan-larangan. Iya, Ah, iya.
Bukannya kita ngebelakangin agama, tapi faktanya kenyataannya Emang seperti itu. Iya. Keluarga. Kadang tanpa kita sadari itu kita selalu melawan kedua orang tua kita tanpa kita sadari. Hal kecil ya, kita nggak ngelawan itu bukan berarti kita ngebentak, bukan berarti kita marah-marah ke orang tua kita, nggak, tapi melawan itu kan banyak hal gitu. Banyak. Entah kita dipanggil kita pura-pura tidur, Iya. itu kan salah satu melawan ya kan. Iya. Kadang disuruh pura-pura apalah Iya. itu melawan. Nggak kena juga sama orang tua ya kan. Di pertemanan ditinggalin sama teman kita masih kuat, masih Iya. tangguh. Tapi kalau udah disentil perasaannya, Wah, udah. lewat perempuan itu hilang semuanya, Iya. hilang semuanya. Gue sampai sekarang masih cari cara gimana kita bisa menangani sakit hati kita sendiri tanpa orang lain. Wah. Tanpa minum, tanpa mabuk gitu. Tanpa kita harus healing kemana-mana. Iya, iya, iya. Yang akhirnya bakal terus kepikiran sama satu jalan itu, perempuan. Itu teka-teki laki-laki sebenarnya. Iya sih ya. Selama berapa ratus postingan gua, sampai sekarang pun gua nulis, belum gua upload di Instagram, ya, tentang menyuarakan apa yang gua rasain. Karena nggak semua orang bisa terbuka dengan perasaannya sendiri. Itu laki-laki. Misal lu ditanya nih, Dan lu kayaknya kusut banget gitu, kenapa? Gak apa-apa, biasa kayak capek. Itu kebohongan tau sebenarnya. Iya. Kebohongan. Mungkin lu lagi pusing karena kerjaan, mungkin ya banyak lah. Itu laki-laki kayak gitu. Berarti PR lu sekarang adalah ingin menyuarakan itu ya? Dari Bukan beberapa... ingin, memang lagi menyuarakan. lagi berproses untuk menyuarakan itu. Menyuarakan ya? itu. Tapi itu menjadi salah satu poin menarik sih. Yang akhirnya gue juga dapet insight baru bahwa kayaknya menarik gitu untuk kita bisa sama-sama mendorong dan menyuarakan tentang hal ini gitu. Ya. Mungkin di luar sana banyak yang tahu, mungkin. Tapi Banyak mereka, yang sadar dan tahu. Iya. Tapi kadang mereka nggak apa ya? Nggak berani sih, balik lagi ketakutan sih. Iya, ketakutan. Ketakutan, iya. Ketakutan laki-laki itu lebih besar dari apapun Karena dalam dirinya. mungkin kayak Bang Oge yang udah lebih dulu mungkin menulis untuk beberapa hal tentang cinta-cintaan itu, mungkin awalnya juga ketakutannya besar banget kan pasti. Iya, Banyak pertimbangan segala macam. banyak. Bahkan ketika udah berjalan pun, udah ongoing pun, ketakutan itu masih ada. Masih kan? ada sampai sekarang. Itu. Wah, rumit lah kalau ngomongin ketakutan soal kehilangan ya. Untuk biasanya laki-laki nih, untuk berbuat salah pun dia masih mikir 1000 kali. Karena ujungnya takut kehilangan. Iya. Itu loh, bukan takut tambah dewasa, bukan. Iya, bukan ya. Gila, berarti berat juga ya soal ketakutan ini ya. Nah, itu yang bikin laki-laki lemah, yang bikin laki-laki banyak sedihnya, atau mungkin banyak yang laki-laki banyak emosinya. Karena sesuatu yang diredam itu pasti bakal meledak. Apapun. Kayak segala sesuatu yang meredam pasti akan meledak ya, benar-benar. Ya, apapun. Dan kita nggak pernah tahu meledaknya akan menjadi hal yang positif kah atau negatif kah. Bagusnya, beruntungnya meledak hal positif ya itu. Kalau nggak jadi melankolis, jadi seniman. Anjir. Gitu. Iya. Dan lu akhirnya memilih untuk Dua-duanya masih. gila. Dua-duanya masih. Iya. Kadang kalau lagi bingung banget nih, gue harus kayak gimana gitu. Mau main capek kan pulang kerja, mau ketemu teman-teman udah nggak punya energi, Udah kayak habis gitu. ya. Jadi udah, gue cuman di dapur. Kan dapur gue kan kayak Iya, gitu iya, ya. itu asik tuh. Iya, asik Iya. kan. Di belakangnya tembok warna putih dan gue cuman bengong aja di situ. Itu semua, wah gue bingung nih harus kayak gimana. Udah, setiap gue punya masalah apapun, gue pasti diem di dapur. Gue dengerin lagu sesekali. Kalau moodnya udah agak stabil, ya gue liatin tembok aja. Dan menurut gue, hal yang gue lihat dengan polosnya tembok putih itu bikin pikiran gue kayak, oh iya ternyata kayak gini ya masalahnya. Nanti lu lebih meresapi ya. Lebih meresapi ya. ketimbang gue harus jalan-jalan, harus mabok, harus ketemu temen-temen gue dengan banyak
ya tahu lah. Gila, keren banget Bang Ogel. Terus terakhir dong, kata-kata yang sampai sekarang ada di hati dan pikiran, dan kata-kata apa sih? Motivasi apa? Kalimat apa? Yang selalu Mengedepankan semua perasaan Oke. di dalam diri. Untuk laki-laki ya, Iya, iya. mengedepankan semua perasaan di dalam diri tanpa egois. Anjir. Egois ya? Egois. Gila. Tapi ke dalam diri, bukan Iya, iya. ke bukan ya, keluar, bukan. Tapi lebih ke dalam ya. Lebih ke dalam. Oke. Gitu lah. Thank you Bang Ogel. Sama-sama Mas Atas Adam. beberapa sharingannya. Kita ditemenin ngopi nih. Ngopi, Gila, ngopi. keren. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Ngobrol ya. lagi dong. Keren, thank you banget Bang Ogel. Kita Yuk. ngopi dulu.